Halo teman-teman, kembali lagi di tutorial praktikum perancangan sistem digital. Sekarang kita ada di modul 6, yaitu Test Bench. Nah, Test Bench itu merupakan program VHDL atau kode VHDL yang dapat digunakan untuk menguji kode VHDL lain. Nah, katakanlah gini nih, gua udah punya suatu kode VHDL, yaitu half adder. Jadi ini half adder nih. Biasanya kita dalam menguji kode VHDL itu kan masuk ke model sim, terus dikompile, disimulasikan, dan value dari setiap inputnya tuh kita assign satu persatu. Di sini kan kayak klik kanan, force, terus ganti. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih cepat daripada itu, yaitu dengan membuat test bench. Nah, bayangkan test bench itu seperti meja, seperti namanya. Kalau codingan VHDL biasa kan kita anggap seperti rangkaian digital, jadi codingan yang dianggap seperti rangkaian digital. Sedangkan test bench yaitu codingan yang kita anggap seperti tempat menguji gitu. Nah, sekarang kita langsung coba aja bikin. Namanya samain aja, half adder underscore tb .vhd. Nah, ini test bench yang bakal kita buat untuk menguji half adder. Secara struktur sebenarnya hampir mirip sama codingan VHDL pada umumnya. Nah, cuman ada beberapa perubahan. Pertama, gue ganti dulu ini deh biar rapi. Ini jadi TB. Terus ini juga, ini juga, ini juga. Nah, terus gue hapus-hapusin yang gue nggak perluin. Kayak ini gue hapus dulu. Ini juga gue hapus dulu. Nah, yang tersisa tinggal ini. Nah, hal pertama yang harus dipastiin itu bahwa entity dari test bench itu selalu kosong, nggak diisi sama apa-apa. Kenapa? Karena kan balik lagi tadi, kita menganggap test bench ini seperti meja. Kalau codingan VHDL biasa kan kita anggap seperti rangkaian digital atau IC misalkan. Nah, yang namanya IC kan biasanya pasti ada port-portnya kan, ada input, ada output, sedangkan meja yang nggak ada. Kalaupun kita butuh sinyal, listrik, dan sebagainya, yaitu sesuatu yang ada di atas meja, kita simpen di atas meja, gitu kan. Nah, maka dari itu, si half adder ini kita harus simpen juga di atas meja, ibaratnya. Atau sebenarnya kita copy nih, si entity-nya itu ke dalam architecture dari si test bench. Nah, ini. Jadi ibaratnya kita import lah dari half adder sini ke si test bench-nya biar kedetek. Nah, setelah itu ini harus diubah sedikit nih, jangan entity tapi komponen. Nah, selanjutnya kita siapin input sama output yang mau kita kasih ke si half adder ini. Caranya kita bikin sinyal aja. Bisa signal, bisa konstan, tergantung sesuai sama kebutuhan aja. Nah, kalau sinyal itu kan nggak pakai in out ya. Nah, begini. Nah, setelah itu kita sambungkan sinyal-sinyal input dan output yang bakal kita masukin ke si half adder-nya. Caranya menggunakan metode yang struktural, yaitu pakai port mapping. Ini bisa komponen satu atau apapun sebenarnya bebas, tapi mungkin lebih cocok kalau dikasih namanya UT. Nah, UT itu singkatan dari unit under test, artinya tuh unit yang sedang dites. Nah, terakhir tinggal kita ubah-ubah inputnya. Nah, inputnya ini kan ada dua nih, ada A sama B. Ya udah kita siapin A sama B. Itulah. Katakanlah gue pengen menguji si A sama B-nya tuh sama kayak truth table pada umumnya. Biasanya kan kalau bikin truth table itu 00, 01, 10, 11 gitu kan. Nah, ya udah. Sekarang gue bikin kayak gitu aja. Caranya pertama gue assign A-nya itu kasih 0 dulu. Begitupun B-nya kan. Pertama-tama A sama B sama-sama 0. Terus dikasih koma setelahnya. Terus ini gue copy aja. Nah, 0, 1,
0, 1. Terus ininya diubah 4, 6. Sekarang gue ikutin ini di bawah juga. Tapi ini 0, 0, 1, 1. Terus titik koma. Nah, di sini perlu diingat bahwa angka yang dimasukkan di sini tuh bukan ditambahin ya, bukan kayak 20 nanosecond untuk yang ini, terus untuk yang ini 40 nanosecond, untuk yang ini 60 nanosecond. Enggak begitu. Cara kerjanya itu, nah semua timing yang diketik di sini itu dihitung dari pertama kali test bench-nya dijalanin. Jadi jatuhnya sebenarnya tetap aja kayak ini 20 nanosecond, ini 20, ini 20, ini 20. Nah, si 60 ini tuh kayak timing akumulatifnya lah. Mungkin timing diagramnya bakal lebih rapih lagi kalau gue giniin sih. Nah, ini test bench yang paling sederhana nih, udah jadi. Sekarang kita langsung uji aja pakai model sim. Pas di sini awalnya masih mirip sih, ini add wave dulu. Nah, setelah masuk di sini, kita nggak usah assign, terus run sekali, assign, run sekali, nggak usah kayak gitu. Kita tinggal pencet ini, run all, dan langsung selesai semuanya. Ini terlalu ngezoom ya, kita pencet yang ini biar pas. Nah, di sini kelihatan outputnya sudah sesuai dengan codingan kita tadi. Nah, itu test bench yang paling sederhana. Nah, tapi sebenarnya ada cara lain juga buat menulis test bench yang mungkin untuk program yang lebih kompleks itu bakal lebih kepake. Nah, itu gue komen dulu aja. Sekarang kita coba cara yang kedua, yaitu menggunakan proses. Nah, seperti yang harusnya kalian udah tahu, proses itu dia membuat codingan VHDL dijalankan secara sekuensial. Maksudnya secara satu baris demi satu baris. Nah, kalau yang sebelumnya kan itu baik A maupun B itu di-run secara bersamaan kedua line ini. Sedangkan dengan menggunakan proses, semua codingan yang kita ketik di dalamnya itu bakal dijalanin baris demi baris. Nah, maka dari itu kita nggak usah nih hitung waktu secara keseluruhan kayak gini nih. Kita langsung coba aja ya. Nah, terakhir kita harus masukin wait. Fungsinya buat nge-pause si programnya. Karena kalau misalkan nggak gini, nanti ini bakal di-run terus berulang-ulang. Dan hasil dari time diagramnya si wave-nya itu nggak bakal muncul. Makanya kita jalanin ini aja semuanya sekali, terus dia wait selamanya gitu sampai programnya kita matiin. Oke, sekarang kita langsung coba aja. Nah, kalau sekarang kita klik run all, harusnya outputnya sama persis. Ini kita zoom full. Nah, sama persis kan? Nah, itu cara kedua untuk membuat test bench. Nah, sekarang ada cara terakhir nih. Sebenarnya cara terakhir ini pengembangan dari yang proses ini sih. Kalau kalian lihat codingan ini, kelihatan bahwa dia itu sebenarnya diulang-ulang kan. Nah, seperti pemrograman pada umumnya, kalau berulang-ulang ini bisa disederhanain dengan cara menggunakan looping. Nah, sekarang kita langsung coba aja. Nah, pertama-tama kita pakai proses juga sama kayak tadi, TB1. Nah, pertama kita siapin dulu nih sinyal-sinyal yang sekiranya bakal kita butuhin. Sinyal atau konstan ya, bebas sih sebenarnya. Gue pakai konstan deh biar makin yakin kalau dia nggak akan kita ubah-ubah lagi. Nah, oke, sekarang kita udah punya nih variabel-variabelnya, tinggal kita pakai aja. Nah, bagian ini udah selesai nih. Sama aja sebenarnya kan, sama yang di atas. Tapi kalau yang di atas kan berulang-ulang nih. Sedangkan yang ini kita pakai for loop. Jadi tinggal ditulis sekali doang, selesai. Oh iya, jangan lupa juga nih pakai wait di
luar loopnya. Jadi supaya setelah loopnya selesai, dia langsung ke freeze. Karena kalau nggak gitu nanti programnya nggak kelar-kelar. Itu. Sekarang kita coba. Nah, kalau kita coba run all, terus di zoom out, nah, sama persis sama yang sebelum-sebelumnya. Oke. Nah, sekarang ada tambahan nih. Gimana caranya supaya kita tahu bahwa output yang dikeluarin tuh sesuai atau enggak sama yang kita mau. Nah, caranya itu dengan menggunakan keyword yang bernama assert sama report. Nah, kalau assert itu mungkin kalau kalian pernah belajar bahasa pemrograman lain, mirip-mirip kayak try, catch, gitu-gitu. Sedangkan kalau report ini gunanya sama kayak printf di bahasa C. Nah, kita manfaatin aja itu. Pertama kita bikin dulu variabel baru buat menyimpan output yang kita harapkan. Nah, untuk mendetek errornya, di dalam loopnya aja kita tulis assert sama reportnya. Assert. Nah, assert itu cara pakainya sama kayak if sih sebenarnya. Nah, intinya di setiap looping ini kita menguji nih sum yang dikeluarkan itu apakah sama dengan sum stream yang urutan ke berapa gitu. Misalkan kita ngecek looping pertama, berarti apakah sum itu sama dengan 0 dan apakah carry sama dengan 0 juga. Kalau bener nanti ya udah dilewatin. Kalau ternyata salah, kita harus lakukan report. Nah, dengan begini kita tahu bahwa teks yang di sini tuh teks yang muncul di saat error. Nah, biasanya pas dicetak tuh kayak ada tulisan sebelum ininya tuh ada error titik 2. Tes gagal pada looping keberapa. Nah, ini harusnya kalau gue jalanin sekarang, dia nggak bakalan ngeluarin error apa-apa. Karena harusnya inputnya ini bakalan menghasilkan output yang sesuai dengan harapan kita. Nah, gimana kalau ternyata salah satunya tuh ada yang salah nih. Gue edit yang ini deh. Gue ganti jadi 1. Carry-nya ada yang salah. Run all. Muncul tuh error titik 2. Tes gagal pada looping ke 1. Karena ini loopingnya dihitungnya dari 0 kan ya. Nah, jadi segitu aja test bench pada rangkaian kombinasional. Ini half adder kombinasional kan. Nah, pertanyaannya sekarang kalau sekuensial gimana? Sebenarnya sama aja. Bedanya kita biasanya kalau di sekuensial itu butuh input tambahan, yaitu clock sama reset. Nah, sekarang tujuan kita tinggal nambahin aja, yaitu clock dan reset. Nah, sekarang gue punya codingan baru nih. Ini counter up down. Sebenarnya kalian bisa, kalau pengen coba, bisa pakai rangkaian sekuensial apa aja sih. Nah, terus sekarang kita bikin file test bench-nya. Nah, ini test bench-nya mungkin gue kopas dari yang half adder tadi deh, karena mirip kan. Tapi kita edit-edit dikit. Terus komponennya kita ubah. Tadi kan kita nguji komponennya half adder. Sekarang kita ganti. Jadi komponen si counter up down ini. Nah, komponennya udah. Sekarang sinyalnya buat input sama output. Nah, ini berhubung agak banyak, kayaknya gue nyontek aja deh dari sini. Nah, sekarang yang atas nih. Gunanya apa? Pertama ini nih, T. T itu periode sama kayak yang di half adder tadi. Kan gue bikin konstan namanya period. Nah, itu gunanya sama aja sih itu. Terus max clock. Nah, max clock ini digunain sama aja kayak buat si wait tadi. Kalau di half adder kan ngehentiin programnya pakai wait. Kalau di yang sekuensial yang pakai clock, kita hentiin aja clocknya. Nah, gue di sini ngeset 11, maksudnya itu pokoknya nanti si test bench-nya itu bakal melakukan osilasi clock sebanyak 11 kali. Pokoknya clock-nya ngeluarin pulse sebanyak 11 kali. Setelah 11 kali ada clock pulse, test bench-nya berhenti. Dan terakhir, I. Nah, ini yang bakal dipakai buat mengincrement. Nah, jadi setiap kali
ada clock pulse, si I ini ditambah 1. Ada clock pulse, I tambah 1. Ada clock pulse, I tambah 1. Sampai nanti jadi 11 juga. Ya, itu sama aja lah kayak programming pada umumnya. Pertama-tama gue kerjain yang paling gampang dulu aja deh, resetnya. Nah, reset ini cara ngesetnya bebas sih sebenarnya, mau pakai proses boleh, mau pakai yang paling simpel juga nih bisa. Gue pakai yang paling simpel aja deh karena nggak terlalu guna juga sih reset di sini. Lanjut ke clocknya. Nah, clocknya ini ada di dalam proses. Caranya mirip banget sama yang ini nih. Jadi gue kopas aja dari sini. Komennya gue hilangin. Nah, dengan ada ini, setiap kalian menjalankan simulasi di model sim, kalian nggak perlu nge-assign si clocknya tuh pakai yang clock kayak biasanya. Pokoknya sama kayak tadi deh, tinggal klik run all, kelar semuanya. Nah, tapi jangan lupa, kita harus menghentikan loopingnya juga. Karena kalau nggak dihentikan, nanti ya jalan aja terus nggak kelar-kelar. Outputnya nggak bakal muncul-muncul. Di sini caranya pakai if else aja sih yang sederhana. Nah, ini udah selesai nih. Ini intinya sama persis sih sama yang gue jelasin tadi. Sekarang kita langsung coba aja ya. Harusnya selesai semua. Nah, ini berhasil tuh. Dia counting dari 0 sampai 11. Nah, supaya lebih paham, kalian coba-coba sendiri ya. Sama lebih lengkapnya lagi, ada di sini. Di dasar teori. Kalian bisa sambil baca juga. Oke, terima kasih.